Setiap orang mengalami kegagalan, tapi bagaimana cara kita bangkit? Berikut 5 langkah yang bisa kamu lakukan. Pertama, terima kegagalan sebagai bagian dari proses. Kegagalan seringkali terasa menyakitkan, mengecewakan, bahkan membuat kita ingin menyerah. Tapi ada satu hal yang harus Anda ingat, kegagalan bukanlah akhir. Justru, kegagalan adalah pelajaran berharga yang diberikan hidup kepada kita. Setiap kali Anda gagal, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari kegagalan ini? Karena di balik setiap kegagalan, ada pintu baru menuju kesuksesan, asal Anda mau melihatnya. Thomas Edison gagal 10.000 kali sebelum menemukan bola lampu. Michael Jordan tidak diterima di tim basket sekolahnya. J.K. Rowling ditolak 12 kali sebelum bukunya diterbitkan. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka belajar dari kegagalan, mereka bangkit, dan mereka menjadi legenda. Jadi saat Anda menghadapi kegagalan, ingatlah, itu bukan tanda bahwa Anda tidak cukup baik. Itu bukan akhir dari perjalanan Anda. Itu hanya batu loncatan menuju versi terbaik dari diri Anda. Karena mereka yang berani gagal adalah mereka yang akhirnya akan sukses. Jangan takut gagal. Belajarlah. Bangkit. Coba lagi. Kedua, refleksi diri. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Pernahkah kamu merasa tersesat, seperti sedang berlari tanpa arah, mengejar sesuatu yang bahkan tidak kamu pahami? Terkadang, kegagalan bukan berarti kita tidak cukup baik, tapi bisa jadi kita berjalan di jalur yang salah. Banyak orang bekerja keras berusaha sekuat tenaga, hanya untuk menyadari di tengah jalan bahwa mereka tidak benar-benar menginginkan apa yang mereka kejar. Itulah mengapa penting untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku inginkan? Apa yang benar-benar membuatku bahagia? Karena hidup bukan hanya tentang menjadi sukses, tapi juga tentang menjalani kehidupan yang berarti. Mungkin jawabanmu bukan tentang uang, bukan tentang jabatan, bukan tentang apa yang orang lain harapkan darimu. Mungkin kebahagiaanmu ada pada hal-hal sederhana yang selama ini kamu abaikan. Luangkan waktu untuk mendengarkan hatimu. Temukan apa yang benar-benar membuatmu merasa hidup. Jangan biarkan hidupmu dihabiskan mengejar sesuatu yang tidak membuatmu bahagia. Karena pada akhirnya, kepuasan sejati datang dari menjalani hidup dengan tujuan yang sesuai dengan jiwamu. Jadi, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Ketiga, tetapkan tujuan kecil yang realistis. Pernahkah kamu merasa kewalahan saat memikirkan masa depan? Terlalu banyak hal yang ingin dicapai, tapi semuanya terasa begitu besar dan sulit digapai? Itu wajar. Tapi tahukah kamu, kesuksesan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Daripada fokus pada gambaran besar yang terasa menakutkan, cobalah untuk memulai dari hal-hal kecil. Misalnya, ingin sukses di karier? Mulailah dengan belajar keterampilan baru 10 menit setiap hari. Ingin hidup lebih sehat? Ubah satu kebiasaan kecil seperti minum lebih banyak air atau berjalan kaki setiap pagi. Ingin lebih disiplin? Mulailah dengan membuat jadwal harian dan patuh pada satu kebiasaan sederhana. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah batu pijakan menuju impianmu. Dan saat kamu mulai melihat progres, rasa percaya dirimu akan tumbuh. Jangan takut memulai dari yang kecil. Satu langkah kecil hari ini lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali. Karena suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa langkah-langkah kecil itulah yang akhirnya membawamu menuju kesuksesan besar. Keempat, cari dukungan dari orang terdekat atau mentor. Pernahkah kamu merasa lelah menghadapi semuanya sendiri? Seakan dunia terlalu berat dan tidak ada yang bisa memahami apa yang kamu rasakan? Dengar baik-baik, kamu tidak harus melalui semuanya sendirian. Terkadang kita terlalu sibuk berjuang sendiri hingga lupa bahwa ada orang-orang yang peduli dan ingin membantu kita. Teman, keluarga, mentor, mereka ada untukmu. Berbagi cerita dengan seseorang yang bisa dipercaya, tidak hanya meringankan beban, tetapi juga bisa memberikan perspektif baru.
Mungkin temanmu pernah menghadapi hal yang sama dan bisa berbagi solusi. Mungkin keluargamu bisa memberikan dukungan emosional yang kamu butuhkan. Mungkin seorang mentor bisa memberimu arahan dan strategi yang lebih jelas. Percayalah, berbicara dengan orang lain bukanlah tanda kelemahan. Justru, itu adalah tanda keberanian, karena kamu tahu kapan harus meminta bantuan. Jadi ketika merasa buntu, jangan diam dan menanggungnya sendirian. Carilah dukungan, mintalah nasihat, beranilah berbagi. Kadang, satu kata dari orang lain bisa mengubah cara pandangmu dan memberimu semangat untuk melangkah lagi. Kelima, konsisten dalam mengambil tindakan positif. Pernahkah kamu merasa sangat bersemangat untuk berubah, tapi setelah beberapa hari, semangat itu perlahan menghilang? Itu bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu terlalu bergantung pada motivasi. Faktanya, kesuksesan bukanlah tentang satu langkah besar, melainkan tentang kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Orang yang sukses tidak hanya bekerja keras ketika mereka merasa termotivasi. Mereka tetap bergerak, bahkan saat mereka malas, lelah, atau ragu. Mereka tidak menunggu waktu yang tepat. Mereka menciptakan kebiasaan yang membuat mereka terus maju. Kuncinya adalah mulai dari yang kecil, tapi lakukan setiap hari. Ingin menjadi lebih sehat? Jangan langsung berlari 10 km. Mulailah dengan 10 menit berjalan kaki. Ingin lebih produktif? Jangan paksakan bekerja 10 jam sehari. Mulailah dengan 30 menit fokus tanpa gangguan. Ingin sukses dalam bidang tertentu? Jangan hanya bermimpi. Mulailah dengan belajar dan melatih keterampilan secara rutin. Kesuksesan tidak datang dalam semalam, tapi jika kamu mengambil tindakan setiap hari, tanpa sadar kamu sedang membangun masa depan yang luar biasa. Jadi, berhenti menunggu motivasi. Buatlah tindakan positif menjadi kebiasaan. Pesan motivasi: kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Ingat ini baik-baik. Kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan. Kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Setiap orang yang pernah mencapai sesuatu yang luar biasa, pasti pernah gagal. Berkali-kali. Walt Disney pernah dipecat karena dianggap kurang kreatif. Steve Jobs pernah dikeluarkan dari perusahaannya sendiri sebelum akhirnya membangunnya kembali. J.K. Rowling pernah hidup dalam kemiskinan dan mengalami penolakan 12 kali sebelum bukunya diterima penerbit. Tapi apakah mereka berhenti? Tidak. Mereka memilih untuk bangkit, belajar, dan mencoba lagi. Jangan biarkan satu atau dua kegagalan mendefinisikan siapa dirimu. Hidup ini adalah perjalanan panjang, dan setiap kegagalan adalah pelajaran yang membawamu lebih dekat ke impianmu. J.K. Rowling pernah berkata, kita semua harus memilih antara apa yang mudah dan apa yang benar. Dan yang benar adalah, jangan menyerah. Karena selama kamu terus melangkah, selama kamu terus berusaha, kesuksesan bukanlah pertanyaan jika, tapi hanya soal kapan. Percaya pada dirimu. Bangkit. Coba lagi.